Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Bulan suci Ramadan dihiasi kelakuan yang tidak baik. Kelompok remaja saling tarung, duel. Akhirnya, salah satu darinya hampir meninggal dunia. Seandainya itu terjadi pada keluarga saudara, apakah saudara menerima dan kemudian dia memaafkan karena ini adalah bulan Ramadan? Atau kedua, menuntut sampai habis, sampai hukum ditegakkan? Atau ketiga, biarkanlah para penegak hukum memprosesnya. Pilih mana di antara ketiga pilihan itu? Mungkin ada pilihan yang lain. Yang pasti ini ada sebuah berita yang terjadi para remaja pada malam hari yang niat beribadah. Ibadah itu salah satunya diterjemahkan dengan membangunkan orang-orang yang akan berpuasa, tektur atau patrol dengan musik patrol ataupun lainnya. Itu selanjutnya mereka ada yang malah duel dan mengakibatkan hampir mati. Bagaimana ceritanya? Ayo kita baca sebuah berita, selanjutnya nanti kita buatkan solusi. Bagaimana seharusnya keluarga, bagaimana penegak hukum, dan bagaimana posisi negara. Anak dibacok saat ronda, Rumiati tak ada damai. Pelaku harus proses hukum. Jadi Rumiati itu adalah ibu yang menjadi korban. Tidak ada damai. Jalan terus. Ini adalah suara.com. Orang tua Faisal, pemuda korban pembacokan saat ronda, tak rela jika kasus yang menimpa anaknya berhenti begitu saja. Mereka menegaskan akan tetap menempuh upaya hukum sampai kasus itu tuntas. Jadi sang ibu meskipun dia bukan yang terkena, tapi karena anaknya, dia akan menempuh jalur hukum sampai tuntas. Tidak bisa diterima itu kasus. Iya, kami tak akan mundur, anak saya sampai harus seperti itu. Operasi sampai 2 kali, sekarang paru-parunya ada lukanya. Masa didiamkan saja? Nggak terimalah, kata Rumiati, ibu Faisal saat dihubungi suara.com Kamis 22 April. Jadi ini adalah kejadian yang kedua di tempat yang relatif sama. Jadi tidak bisa diterima. Kalau pertama kali seperti kemarin bisa diterima, ini adalah yang kedua. Waduh, bulan Ramadan. Upaya hukum yang ditempuh Rumiati belajar dari kasus pembacokan yang pernah terjadi di Kelurahan Kebon Baru sebelumnya, namun berakhir begitu saja tanpa ada proses hukum terhadap pelaku. Jadi kemarin sudah terjadi dan dimaafkan. Mengapa sih ini kok masih terjadi lagi? Nanti kita kupas lah, mengapa kok generasi muda kita masih bersemangat untuk duel maut padahal pada saat ini adalah bulan Ramadan. Soalnya ini adalah yang kedua. Pertama kasusnya cuma ramai doang. Ini yang kedua kali. Jadi menurut saya tidak mau damai-damai lagi. Saya maunya proses hukum. Itu kata Rumiati sang ibunda Faisal. Kemudian terkait dengan pelaku penyerang anaknya, Rumiati mengatakan sudah mengetahui identitasnya. Pelakunya sudah dewasa, bekerja di salah satu minimarket. Jadi ya sudah bukan anak-anak ya, karena dia sudah bekerja. Tapi apakah masih dia seperti anak-anak? Lebih lanjut, berdasarkan hasil musyawarah bersama pengurus RT dan kelurahan Kebon Baru, keluarga Faisal didorong untuk menempuh jalur hukum. Jadi dimotivasi, disupport oleh kelurahan RT RW. Rumiati mengatakan telah ada pengacara yang akan mendampingi kasus ini. Semangat karena ada pengacara yang akan mendampinginya. Ini proses hukum, tak ada ampun lagi. Pokoknya surat laporan yang sudah dibuat suami saya akan disertakan langsung. Kami juga akan dibantu oleh pengacara, jelasnya. Sebelumnya seorang remaja bernama Faisal menjadi korban pembacokan sehingga mengalami luka parah di bagian punggung belakang mirisnya. Korban dibacok oleh seorang saat terjadi duel 1 lawan 1 dari 2 kubu remaja di depan kantor Karang Taruna di RW 1 Kelurahan Kebon Baru pada Sabtu malam.
Itulah sebuah berita yang menarik untuk kita bahas. Tapi bukan cukup dibahas saja ya. Apa yang terjadi di Kebun Baru Jakarta Selatan ini mungkin juga terjadi di beberapa tempat pada waktu menjelang sahur. Maksudnya ada berbagai kreasi generasi muda kita itu membangunkan para orang yang mau berpuasa. Niatnya bagus. Semuanya kelompok A, kelompok B, ataupun yang lainnya, semuanya niatnya bagus. Di tempat saudara mungkin juga terjadi. Generasi muda kita bersemangat untuk membangunkan para yang akan sahur. Nah, itu pasti kalau dalam bahasa agama sudah dicatat sebagai amal soleh. Karena dia berniat untuk membangunkan orang yang akan puasa. Tetapi dalam perjalanannya terjadi duel maut. Ayo kita kupas. Mengapa terjadi duel maut? Padahal sesama agama, sesama muslim, sesama niat untuk membangunkan. Memang belum diberikan informasi secara lengkap ya. Ada beberapa kemungkinan duel maut itu terjadi. Pertama mungkin antar kelompok yang ada itu pernah berkonflik, dan pada waktu proses membangunkan itu ketemu dan semangat mudanya muncul. Akhirnya niatan baik membangunkan menjadi terkendala dengan duel maut tersebut. Yang kedua, kemungkinan ada proses yang tidak disadari mengganggu kelompok lain. Taruhlah satu kelompok bersemangat tinggi, satu kelompok yang lainnya belum atau bahkan merasa terganggu dengan kehadiran mereka yang membangunkan. Jadi saudara, siapapunlah ini, niat baik itu tidak selamanya direspon baik oleh orang lain. Karena, saya itu tidak dibangunkan sudah bangun. Mengapa harus merasa diganggu oleh berbagai suara dari luar misalkan begitu? Kita nggak tahu. Yang pasti bahwa ya kalau saudara-saudara khususnya generasi muda ya, ronda khususnya membangunkan orang yang akan puasa harus hati-hati supaya apakah hal ini mengganggu atau tidak terhadap orang yang dibangunkan, ataupun mengganggu enggak terhadap generasi muda yang juga ingin membangunkan lainnya. Yang ketiga kemungkinan terjadi adalah ya ada provokator untuk mengadu antara kelompok satu dan kelompok lainnya, sehingga terjadi duel maut. Provokasi ini muncul karena mungkin ya ada perbedaan dalam hal-hal yang sederhana tapi selanjutnya menjadi besar. Saudara, pecinta masa depan negeri, tiga kemungkinan itu mungkin semua terjadi, tetapi niat baik untuk membangunkan seharusnya tidak tercederai oleh apapun. Kalau generasi muda ini sadar bahwa semuanya ingin membangunkan orang untuk berpuasa, seharusnya tidak terjadi duel maut. Karena targetnya adalah membangunkan semuanya di daerah, di lokasi masing-masing. Ketika ketemu ya seharusnya salam hormat, assalamualaikum, saling menyapa, saling mensupport. Ini tentunya menjadi PR bagi kita bersama, orang tua, pengurus RT RW, ataupun generasi tua yang lainnya, bahwa memang generasi muda kita harus dalam pantauan kita meskipun niat baik kita. Maksudnya niat baik mereka untuk beribadah, membangunkan orang-orang yang akan puasa. Selanjutnya, bagaimana posisi aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum bisa masuk ke wilayah itu, tapi sebetulnya beliau bisa mengantisipasinya. Tapi memang beda sih antara taruhlah kebut-kebutan dan selanjutnya memunculkan konflik, atau main yang negatif kemudian memunculkan konflik. Ini adalah bermain atau beribadah yang positif, membangunkan. Tetapi sekali lagi,
Yang disayangkan adalah kadang-kadang generasi muda kita bersemangat selanjutnya akhirnya kadang-kadang mengganggu kelompok yang lain. Jadi pantauan orang tua, pantauan aparat keamanan itu perlu. Jadi tidak teman-teman aparat atau penegak hukum, khususnya aparat kepolisian lah, yang sering terjadi adalah pengamanan yang paling hebat itu ketika mendekati Lebaran. Pada waktu takbiran itu luar biasa pengamanannya. Seandainya pada saat ini, pada proses pembangunan atau para generasi muda membangunkan dengan musik patrol atau tektur ataupun lainnya, teman-teman aparat juga mulai menjaga, itu lebih bagus sebagai semacam pengantar untuk nantinya pada menghadapi Lebaran. Apalagi pada Lebaran ini tidak boleh mudik. Mereka tetap akan merayakan Lebaran di tempat masing-masing, baik di kota ataupun di desa. Kemungkinan masih ada yang namanya takbiran, meskipun takbiran keliling dilarang, yang namanya generasi muda ya bersemangat merayakan ya, terkadang itu kemudian muncul kembali. Dan pada aparat penegak hukum, maksudnya kepolisian, bolehlah mulai diantisipasi hal itu dengan pada proses membangunkan para yang akan berpuasa itu kemudian juga berpatroli, sehingga ketika ada dua kelompok yang akan bertemu, ya diantisipasi bagaimanapun meskipun mereka sesama muslim, al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu adalah bersaudara, tetapi terkadang karena semangat generasi muda itu menjadi berbeda, apalagi ada pemicunya. Kepada orang tua itu tadi ya, jadi perlu dikawal niatan semuanya, penegak hukum juga harus dikawal. Selanjutnya, apa solusi terhadap kasus ini ketika ibunya, orang tuanya, Bu Rumiati bersemangat untuk menampilkan menjadi sebuah kasus yang harus ditegakkan? Karena ini adalah jangan sampai terulang lagi. Maksudnya ini adalah sebuah kasus kedua yang kemarin tidak sempat ditegakkan. Ya, boleh saja sih sebagai pembelajaran bagi generasi muda, tetapi jangan sampai hal ini memunculkan semangat semacam kebencian dari kelompok yang lain. Memang generasi muda perlu diberi pelajaran supaya mereka tidak mengulangi lagi. Kalau ada yang diproses hukum, kemungkinan mereka akan lebih hati-hati. Karena kalau tidak, kemungkinan pikirannya nanti akan dimaafkan lagi. Iya betul juga Ibu Bu Rumiati tadi, tegakkan. Meskipun selanjutnya dalam perjalanannya, apakah ini adalah sebuah kasus yang tentunya kalau yang salah kita belum tahu ya, karena ini kan duel maut. Bisa saja sang korban itu adalah yang salah, tetapi mungkin bisa benar. Kita pada kesempatan ini belum bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Yang terjadi adalah ada yang telah menjadi korban, yang biasanya selanjutnya dia adalah yang memberikan luka atau menusuk atau lainnya, itu adalah yang salah. Padahal mungkin sama-sama menyerang, tapi salah satunya yang kena. Ya, ini adalah biarkan. Jadi Bu Rumiati juga harus siap ketika taruhlah anaknya yang memang yang salah sebetulnya, tapi kita nggak tahu ya. Sekali lagi, penegakan hukum itu ya berawal dari asas praduga tak bersalah. Kita serahkan pada penegak hukum mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, bagaimana posisi negara terhadap hal ini? Loh, kok negara? Apalagi presiden? Enggak. Ini kita tidak sampai kepada ngomong presiden ya. Kalau berbicara tawuran ini kan cukup sebetulnya Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Bagaimana membuat sistem keamanan yang ada itu lebih kondusif. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk menegakkan atau menampilkan ronda bersama, dan selanjutnya hal-hal yang mengarah kepada kriminalitas atau duel maut bisa diantisipasi oleh para aparat, maksudnya pemerintah. Jadi
semua akhirnya bisa menyadari terkait dengan apa-apa yang akan terjadi, dan ketika sudah terjadi selanjutnya mereka akan welcome untuk ya apakah memprosesnya ataupun memaafkannya. Intinya bahwa penegakan hukum itu perlu, tidak bermaksud untuk mencelakai atau memusuhi, tetapi supaya hal itu tidak diulangi lagi. Adapun keputusan hakim nanti dalam proses pembuktian apakah ada yang bersalah atau sama-sama bersalah atau bagaimana, yang pasti bahwa pada bulan Ramadan seharusnya tidak terjadi. Mendekati Idul Fitri seharusnya tidak terjadi. Tetapi ketika terjadi, maka ini adalah hal yang dilarang oleh negara, dilarang oleh agama. Orang tua pun pasti juga tidak setuju. Meskipun anaknya dalam posisi pemenang ataupun kalah, pasti tidak setuju. Yang lebih asik lagi adalah ketika kita memelototi masa depannya. Masa depan generasi muda tidak hanya pada kesempatan ini. Ini bisa menjadi sebuah penelitian menarik bagi yang generasi muda lainnya, taruhlah yang mahasiswa, untuk mencarikan solusi yang sebenarnya. Tidak harus di kasus yang saya bahas ini, yang kita bahas kali ini, tapi mungkin kasus lain selanjutnya bisa memberikan solusi dan menjadi inspirasi bagi generasi muda supaya tidak cekcok, tidak duel maut, dan selanjutnya. Niat ibadah harus tetap dalam kondisi baik, dalam suasana kebersamaan, tanpa mencederai yang lain, akhirnya menjadi sebuah amal ibadah bagi semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.